Saya record dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergabung hari ini sampai jam ini ada 16 orang, ya. Sambil menunggu yang lain. Baik, kita lanjutkan diskusi kita hari ini untuk pengembangan bahan ajar untuk membuat aplikasi multimedia autoplay ya. Kemarin sudah sampai pada pembahasan kita. Saya share screen sebentar. Pembahasan kita kemarin tinggal hari ini Bapak janji publish ya kemarin sudah semua ya sampai pada ini sudah start, kemudian kita sudah video sudah, welcome sudah, menu utama, pendahuluan. Oh ya, tombol exit belum ya? Tombol exit belum ya? Belum, Pak. Baik. Hari ini kita akan buat tombol exit untuk membuat aplikasi kita. Tombol exit maksudnya adalah supaya ada tombol untuk keluar dari program. Kalau selama ini, kalau Bapak preview misalnya, exitnya itu bisa kapanpun kita keluar. Nah, dengan cukup klik tanda silang ini ya. Tanda silang ini. Tapi kemudian ketika kita ingin membuat dalam bentuk tombol exit, itu berarti dia harus kita aktifkan dulu, buatkan dulu tombol exitnya, dan kita bisa menggunakan ketika tombol exit itu sudah jadi, kita bisa menggunakan dalam bentuk full screen ya. Oke, ini audionya belum ada ya? Audionya belum masuk juga ya? Oke, audio belum masuk. Berarti kita audio dulu sebelum kita ke tombol exit. Baik, adik-adik, perhatikan untuk audionya, Anda bisa klik di project, kemudian pilih audio seperti ini, pilih audio. Oke, kemudian Anda bisa meng-add file video. Audionya. Perhatikan untuk audio itu ini ya, ada opsinya, ada 3 file yang disiapkan di autoplay. Audio ini adalah audio yang support untuk autoplay adalah ekstensinya OGG seperti yang Anda lihat di layar. Tapi kalau Anda punya file musik yang lain seperti MP3, MP3 lah pada umumnya gunakan, maka untuk mencari file MP3 Anda harus klik yang namanya show all file ya. Show all file ini harus Anda diaktifkan, klik sekali centang, biar kemudian dia bisa langsung muncul folder MP3 Anda, file MP3 Anda. Kalau Anda tidak centang ini, maka file MP3 Anda tidak akan kelihatan. Makanya untuk mencari file MP3 Anda, aktifkan ini dan pilih MP3 kemudian add. Contoh Bapak add ini. Oke, ini contoh. Oke, setelah ini saya pilih, klik OK, dan saya preview, maka otomatis sudah punya musik. Oke, seperti ini. Ayo belajar. Oke, ini tampilan menu utamanya. Oke, kedengaran suaranya Dede ya? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Baik, saya close dulu. Pak. Nah, setelah audio, muncul pertanyaan biasanya, Pak, kalau misalnya nih, kita mempunyai video ini misalnya, video seperti ini, yang mana video itu adalah video yang menceritakan tentang pembelajaran, kan otomatis akan ada 2 suara dari video itu sendiri dan suara dari background musik tadi ya, musiknya tadi yang kita masukkan. Nah, itu biasanya akan mengganggu peserta didik ketika dia konsentrasi mendengarkan suara video itu. Apalagi kalau suara musiknya itu pasti otomatis kan kita tidak bisa atur besar kecil suaranya ya. Volumenya kita tidak bisa setting untuk suara background itu. Yang ada itu akan sangat mengganggu suara video pembelajaran yang Anda berikan. Jadi kita bisa berikan solusi. Contoh, Bapak akan memperkecil yang SWF-nya. Kemudian videonya akan saya perbesar, contoh. Tarik di sini. Jadi dalam menu kita ini misalnya di sini page kita ini ada video yang kita gunakan untuk pembelajaran. Seperti ini ya. Oke, saya preview dulu untuk memperlihatkan contohnya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, ketika masuk ke menu utama, nah, ini ada suara suara video dan suara musik. Itu lumayan mengganggu kalau videonya panjang pasti kan musiknya juga akan mengikuti. Kalau suaranya dibesarkan maka suara videonya juga akan besar, otomatis suara musiknya juga besar.
akan saling tumpang tindih gitu loh adik-adik. Sehingga kemudian kita punya solusi gimana caranya. Jadi pada saat video itu sementara jalan, play, sementara berjalan, kita bisa mempause atau memute-kan atau menstopkan sementara musik itu ya. Caranya ternyata bisa di autoplay. Kita buatkan dulu tombol tapi ya. Jadi kita buatkan tombol untuk bisa mengaktifkan ataupun meng-on off-kan musik itu. Jadi buat seperti biasa saya buat tombol ini, adik-adik sekalian. Contoh, oke, tombol ini saya taruh di bawah sini misalnya ya. Oke, saya on off, tulis on atau off music misalnya ya. Terserah Anda bisa start stop boleh, silahkan namanya terserah Anda. Saya tidak mengedit apa-apa, saya cuma contohkan tombolnya. Atau saya berikan contoh tombol lain yang pakai image seperti biasa. Saya cari tombol image, saya punya tombol pause itu yang ini misalnya ya, play dan pause. Oke, klik oke, contoh ini saya perkecil dulu. Oke, kalau kita sudah punya tombolnya adik-adik, yang paling penting adalah apa? Memberikan perintahnya, quick action-nya ya. Oke, contoh. Baik, quick action-nya kita tinggal berikan perintah, double klik ini. Oke, perhatikan untuk quick action untuk on off musik pada saat ada video di page itu. Anda ke quick action, langsung mengarah ke action to run, ini bagian kedua dari bawah, namanya play atau pause background musik. Ini ya, diklik, kemudian klik OK. Sebelahnya juga kita buatkan seperti itu, quick action. Oke, play, Bapak ulangi, play atau pause background musik. Itu opsinya ada ya. Oke, coba Bapak preview. Nah, ini start. Dengarkan musiknya ini. Ini video jalan, saya on. Off-kan musik, saya on-kan lagi. Saya off. Saya on-kan lagi. Saya off-kan. On-kan. Oke. Itu ya. Once again, sekali lagi. Saya pakai ini. Off. On. Off. Hidupkan. Matikan, hidupkan. Ya, oke. Berarti itu. Jadi saran Bapak adalah ketika Anda memasukkan on off musik ini di dalam apa namanya, dalam page yang ada menu videonya, maka ini harus ada ya, ada dia. Jadi usahakan ada tombol on off musik di menu yang kebetulan ada video di situ, supaya peserta didik Anda tidak terganggu konsentrasinya ketika dia mendengarkan video pembelajaran itu. Atau misalnya ada doa di situ atau apa dan sebagainya, usahakan ada tombol on off-nya supaya Anda peserta didik itu bisa melihat bahwa oh ya, ini ada opsi untuk konsentrasi mendengarkan video pembelajaran itu. Ya. Oke. Kemudian saran Bapak untuk musiknya adik-adik sekalian, perhatikan. Jangan biasakan atau jangan memasukkan musik yang orang bernyanyi ya. Untuk background musik di dalam autoplay kita, usahakan memilih musik yang berupa instrumen ataupun musik hanya serupa alat musik saja ya. Jangan pernah memasukkan orang yang sementara konser, orang yang bernyanyi, yang pokoknya vokalnya itu kedengaran ya, intinya. Jadi Anda bisa juga memasukkan yang sederhana mungkin, misalnya yang bagus juga kayak suara air mengalir, air terjun, suara pohon-pohon ditiup angin dan sebagainya, itu lebih bagus dibanding Anda memasukkan musik orang yang bernyanyi atau lagi konser dan sebagainya. Itu akan sangat mengganggu peserta didik Anda. Karenanya saran Bapak ketika Anda memasukkan instrumen musik di sini, background musik, cari yang instrumen saja yang berupa alat musik ya. Itu sarannya untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian adik-adik sekalian, setelah ini selalu ingatkan kemarin bahwa semua tombol di menu utama itu harus punya page. Pendahuluan kemarin kita sudah buat. Kemudian kita akan membuat tambah lagi satu tombol untuk tombol keluar atau tombol exit namanya ya. Maksudnya adalah ketika siswa Anda sudah belajar, dia ada aplikasi atau ada tombol untuk keluar dari pembelajarannya. Maka kita buatkan dulu tombol. Oke, seperti ini, seperti biasa Bapak buatkan dua opsi tombol exit ya. Yang pertama ini misalnya, exit nama tombolnya, klik OK. Kemudian Bapak buatkan lagi tombol exit dari image ya, dari gambar. Misalnya exitnya, ini contoh. Ya. Oke, ini karena kegedean saya kecilin. Oke, ini taruh di sini aja. Oke, Bapak sudah punya dua tombol exit. Ingat, dua opsi ini adalah jangan digunakan dua-duanya. Pilih salah satu. Anda bisa menggunakan tombol atau bisa menggunakan image. Terserah, pilihannya dari Anda. Oke, dua-duanya Bapak contohkan.
exit ini setelah Anda membuat tombol seperti ini, jadi maka kita harus membuat apa? Page-nya kan? Nah, jangan lupa, maka saya katakan tadi semua tombol di sini ada tombol, harus ada page-nya. Maka kita ke sini buat pendahuluan di bawahnya, add, misalnya seperti ini. Oke, nama page-nya adalah exit. Kemudian use background-nya seperti itu, image kita pilih. Oke, contoh saya pilih ini. Oke, klik OK ya. Background sudah. Oke, ingat di exit itu pasti ada pertanyaan ya. Kita akan buat pertanyaan, apakah Anda ingin mengakhiri program ini atau apakah Anda ingin keluar dari program ini, kan seperti itu pertanyaan. Maka buat pertanyaan dulu dengan menambahkan label. Label seperti biasa ada di double klik, kemudian klik, kemudian ketik. Apakah Anda ingin keluar? Nah, itu aja pertanyaannya. Contoh, saya carikan font yang kira-kira bagus untuk bisa dicek, untuk dibaca. Oke, misalnya ini bold. Besarnya nanti kita sesuaikan. Saya warnain yang agak mudah supaya bisa melihat hasilnya. Oke, ini contoh. Saya perbesar. Kemudian ya, contoh ini. Oke, ini ya. Apakah Anda ingin keluar? Artinya ingin keluar dari program ini. Oke, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka kita mempunyai dua tombol. Kita membuatkan dua opsi. Jawabannya ya atau tidak ya. Nah, untuk memilih supaya itu bisa dipilih ya atau tidak, maka itu harus berbentuk tombol. Terserah tombolnya bisa berupa image atau berupa tombol biasa, silahkan. Saya coba yang saya pakai tombol yang berupa biasa ya. Oke, ini contoh. Oke, maka otomatis ini tinggal saya copy saja. Tarik sebelahnya. Oke, tinggal kita isikan isinya ya. Oke, kita rapikan. Oke, nanti yang pertama adalah apakah Anda ingin keluar? Ya. Oke, klik OK. Yang kedua, apakah Anda ingin keluar? Tidak berarti. Nah, oke. Kita perhatikan tuh. Maka kita sudah punya dua opsi untuk menindaklanjuti dari pertanyaan apakah Anda ingin keluar. Oke, perhatikan sekarang. Kita berikan quick action, perintah. Jadi ketika dia ditanya apakah Anda ingin keluar, jawabannya tidak, maka kita akan kemana? Adik-adik sekalian. Apa opsinya ketika apakah Anda ingin keluar, jawabannya tidak. Ketika klik tombol ini akan kemana kita? Ada yang bisa bantu jawab Bapak? Tetap di page itu, Pak. Masa? Kalau di page begitu, di page itu gimana? Kembali ke menu utama. Nah, kemana? Ke menu utama, Pak. Oh, jadi Ke menu utama. ya, Menu jadi utama. ketika kita klik tidak, maka dia kembali ke menu utama. Ya, itu, ingat itu. Karena kan ditanya, apakah Anda ingin keluar? Tidak. Oh, berarti dia kembali ke menu utama. Jadi dia bisa belajar lagi, bisa lihat lagi materi dan sebagainya. Makanya arahannya adalah ketika klik tidak, maka quick action-nya Anda arahkan ke menu utama. Perhatikan itu tadi. Ya, spesifik, kemudian menu utama. Nah, kalau ditanya apakah Anda ingin keluar? Ya, berarti aplikasi itu harus segera keluar, harus exit. Maka quick action-nya ada di sini, adik-adik perhatikan. Quick action, action turannya aja di situ. Perhatikan, paling bawah. Exit atau garis miring close ya. Untuk exit ya. Untuk ya, keluar dari program ini berarti pilihannya adalah exit atau garis miring close. Seperti itu. Oke, sekali lagi untuk apakah Anda ingin keluar, jawabannya adalah di sini di quick action. Anda pilih yang paling bawah di exit atau close. Oke, seperti itu. Kalau sudah ini adik, maka ini page-nya sudah jadi. Cuman harus kembali ke menu utama dulu. Kembali ke menu utama untuk apa? Untuk mengaktifkan page ini. Karena tadi kita belum aktifkan page ini ya. Nah, kita belum aktifkan ke dirinya. Ingat, semua tombol di menu utama dia akan menuju ke page yang sesuai dengan nama tombol itu. Akan ke page, ke halaman yang sesuai dengan nama tombol itu. Jadi kalau exit, pendahuluan, kompetensi, materi, referensi, dan seterusnya. Oke, berarti kita akan mengarahkan dia ke page sesuai dengan namanya. Double klik tombol ini, quick action, baru Anda bisa berikan perintah sesuai dengan namanya. Show page, specific page, dan terakhir dia ke exit. Karena dia mau ke exit ya, yang kita klik. Oke, yang di bawahnya juga seperti itu. Quick action, show page, specific page, dan terakhir ke exit. Oke, kita tes adik-adik sekalian. Review. Oke,
Perhatikan. Mulai, ayo belajar. Ya, oke, kita misalnya sudah belajar pendahuluan, kita dengarkan dulu musiknya, kita dengarkan videonya. Oh ya, kalau pengen sudah. Kemudian kita ke pendahuluan. Oke, pendahuluan sudah. Ada home-nya. Baru kita exit. Apakah Anda ingin keluar? Tidak, saya masih mau belajar. Oke, dia kembali ke menu utama. Kemudian, sudah. Apakah Anda ingin keluar? Ya, maka aplikasi ini selesai. Nah, kita ada ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Paham ya, adik-adik ya? Kelihatan tadi ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke, baik. Oke, adik-adik sekalian kita lanjutkan. Setelah tombol exit ini jadi, maka Bapak akan coba membuat aplikasi ini menjadi full screen. Nah, full screen. Karena kita sudah punya tombol exit, sudah jadi. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan, jangan mengaktifkan opsi full screen kalau tombol exit ini belum jadi. Sekali lagi, jangan mengaktifkan pilihan full screen di aplikasi Anda kalau tombol exit Anda belum dibuat atau belum jadi, ya. Nah, karena ini sudah jadi, saya harus menjadikan contoh supaya full screen ya. Oke, saya coba jadikan full screen. Cara untuk full screen-nya ada ini, perhatikan. Anda ke project, kemudian pilih setting. Sekali lagi, untuk mengaktifkan full screen, project, pilih settings, muncul tampilan project setting seperti ini, ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, Anda perhatikan di style. Abaikan yang lain, Anda ke style, yang ini style. Sekarang posisi tampilannya tadi adalah standar. Yang tadi ada tanda kotak, kemudian ada silang di kanan atas, itu adalah standar. Untuk full screen-nya adik-adik, kita akan jadikan atau memilih di kiosk ini. Anda pilih kiosk ini. Kemudian ada opsi color, warna. Kiosk color. Warnanya apa? Saya pilih warna yang agak terang ya, misalnya warna biru muda. Contoh. Jadi kiosk colornya saya ambil biru muda untuk full screen-nya nanti. Perhatikan. Klik OK. Ingat sekali lagi perhatiannya adalah jangan mengaktifkan ini kiosk color ini atau full screen ini kalau tombol exit Anda belum jadi. Klik OK. Kita preview. Perhatikan full screen-nya. Nah, ini full screen maksud Bapak. Warnanya biru kan tadi ya, sesuai dengan pilihan kita kan. Oke. Ini kalau sudah aktif full screen ini, kenapa Bapak larang sebelum tombol exit-nya jadi? Karena Anda tidak akan bisa keluar dari program ini kalau tombol exit-nya belum jadi. Ini mau keluar dari mana ini? Nah, ini nggak bisa kita keluar, ini harus selesaikan pembelajaran. Nah, makanya full screen kan itu fungsinya untuk supaya siswa itu sifat belajarnya sampai selesai. Oke, mulai. Selamat datang. Oke, ini pendahuluan tadi. Oke, ini kompetensi. Nah, tombol exit. Anda yakin keluar? Belum, saya masih mau belajar. Nah, setelah dia belajar lagi, dia mau keluar, exit. Yang ini keluar, ya baru selesai program atau project kita. Nah, gitu. Itu adik-adik sekalian, ya. Catatannya buat tambahannya buat Anda untuk mengaktifkan itu. Biar kemudian bisa dijadi catatan. Silakan yang lain gimana? Ada pertanyaan? Saya stop share dulu, saya ada aplikasi tulisan. Ada yang ingin tanyakan? Atau ada masalah mungkin? Yang punya apa namanya kendala mungkin pada saat aplikasinya ini boleh di-share ke Bapak. Atau sudah aman semua? Tidak ada masalah? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada masalah ya? Baik. Oke, ini pertemuan terakhir kita. Hari ini adalah Bapak akan posting yang terakhir yang Bapak akan share adalah cara mempublish. Jadi ini sudah jadi semua, sudah ada tombol exit, sudah apa semua sebagainya. Bapak akan share terakhir adalah publish, cara mempublish aplikasi ini. Artinya mempublish itu menjadikan file ini aplikasi yang tidak akan bisa diedit orang lain ketika dia melihat aplikasi Anda atau mendapatkan file ini gitu ya. Nah, oke, perhatikan. Tapi ingat, ini langkah terakhir setelah semua tombol exit-nya jadi, full screen-nya jadi, baru kita bisa mempublish. Kalau tidak ya Anda akan susah juga nanti ya. Boleh sih latihan. Jadi sebelum mempublish itu bisa melihat file aplikasinya melalui preview. Preview itu adalah langkah awal sebelum Anda mempublish produk Anda. Oke.
Untuk mempublish setelah asumsinya sudah jadi semua nih ya, sudah lengkap nih. Taruhlah produk Anda sudah jadi. Sudah lengkap cover, pendahuluannya ada, kompetensinya ada, materinya ada, dan seterusnya. Kita mulai mempublish. Cara publishnya yaitu Anda lihat di samping project sebelah kanan ini ada publish. Ya. Kemudian pilih build F7 atau ini build-nya. Jangan preview hanya untuk melihat sementara ya. Kalau build itu berarti kita akan melihat menjadikan produk ini sudah jadi gitu loh. Oke, build-nya kita klik, muncul publish warning seperti ini. Oke, tetap continue, pilih. Oke, di sini ada 4 opsi. Build and publish target. Apa yang kita ada 4 opsinya. Jadi targetnya adalah pertama burn data CD. Jadi ini adalah untuk memburning atau mengcopy hasil autoplay Anda ke dalam kaset CD ya. Yang kedua adalah kita akan kopinya di hard drive folder di dalam hard disk kita, dalam laptop atau PC kita. Yang ketiga kita akan mengkopinya dalam bentuk web atau email ya. Yang ketiga dalam bentuk ISO ya. Yang kita pilih adalah opsinya adalah di hard drive folder ada ya. Pilih hard drive folder. Oke, kalau sudah dipilih tinggal next. Ini sebentar sekali aja. Tetap seperti ini, abaikan saja. Anda mau ganti file name-nya silahkan, misalnya namanya siapa Asrofil, silahkan asrofil.exe, boleh silahkan ya. Kalau sudah klik build. Oke, sebentar banget ini sudah jadi. Oke, ini selesai. Build complete, finish. Maka kita direkomendasikan untuk menuju ke folder yang hasil publish tadi. Ketika saya close, dia akan langsung melompat ke file output. Nah, perhatikan adik-adik sekalian ya. Jadi semua produk yang Anda buat atau project yang Anda buat setelah dipublish, maka dia otomatis ada di file yang namanya output. Jadi ini kan waktu Anda buka autoplay Anda awal ya, Anda akan mendapatkan 2 folder di situ, project sama output. Yang Anda kerjakan selama ini ada di file project. Project itu misalnya tadi, kalau Bapak ini PI 4 new ya, ini nama folder yang Bapak kerjakan tadi. Kalau nama Anda berarti nama foldernya sesuai dengan nama folder Anda, nama project Anda dari awal ya. Nah, ini file projectnya. Kalau yang file output yang di atas dia akan pasti sesuai ada namanya ketika Anda sudah publish. Kalau Anda belum publish, maka dia belum ada nama project Anda di sini, nama folder Anda. Tidak akan ada di sini. Ini sudah ada PI 4 new, ini berarti Bapak sudah publish tadi, sudah berhasil, sudah sukses publish. Nah, kalau kita buka filenya adik-adik sekalian, perhatikan, filenya cuma ini ya, isinya ini. Bapak agak besarkan supaya kelihatan ya. Ini isinya. Untuk membukanya tinggal double klik autoran exe tadi. Kalau diberikan nama tadi Asrofil, maka namanya pasti Asrofil di sini. Kalau Nur Hikmah pasti namanya Nur Hikmah yang tadi ya. Double klik. Jadi file output ini adik-adik sekalian adalah file yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pelajari, bisa kita buka dan seterusnya itu di laptop atau PC walaupun tidak terinstall aplikasi autoplay-nya. Jadi file publish itu fungsinya adalah kita bisa membuka aplikasi yang kita buat tadi di laptop atau komputer yang walaupun tidak memiliki aplikasi autoplay. Bisa ya, karena ini file exe, file aplikasi. Jadi bisa kita buka. Jadi kalau ini Anda sudah punya publish-nya, sudah terpublish dalam bentuk output seperti ini, maka ini filenya yang bisa Anda buka tanpa aplikasi autoplay itu sendiri. Dan inilah file yang bisa Anda share ke teman-temannya yang yakin dan percaya tidak akan bisa diedit adik-adik sekalian. Ketika Anda ingin men-share file Anda, misalnya ada teman Anda minta, misalnya siapa? Asrofil pinjam nih, Nur Hikmah pinjam dah. Bisa lihat contoh produk kamu, misalnya Asrofil ya. Asrofil share boleh, kalau di-share ini silahkan. Ini tidak akan bisa diedit sama sekali oleh Nur Hikmah karena ini sudah bentuk publish. Ya, terpublish, tidak akan bisa diedit. Yang bisa dilakukan hanya melihat isinya, mempelajari, klik-klik. Semua fungsi tombol jalan, videonya pasti jalan, slideshow-nya tetap jalan, teksnya pasti ada, audionya pasti jalan. Nah, yang tidak bisa dilakukan tidak bisa diedit itu aja. Dan ini biodatanya pasti biodata si yang membuat. Misalnya kalau Asrofil berarti biodatanya si Asrofil. Nggak bisa. Ya, itu yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda mau share ini boleh, ini yang tidak bisa diedit. Untuk tugas Anda adik-adik sekalian, tugas Anda yang kumpulkan ke Bapak, jangan Bapak di-sharekan output ya. Bapak tidak akan terima kalau output saja. Kenapa? Karena Bapak yang minta di-share adalah nama project-nya, di folder project adik-adik ya. Yang Anda share ke Bapak project-nya. Misalnya ini project ada namanya Asrofil. Yang kamu sharekan adalah file yang ada di project ke Bapak. Kenapa? Bukan file, folder. Ya, folder. Kenapa? Karena terkadang banyak kasus yang Bapak temukan ketika mahasiswa hanya men-share outputnya, adik-adik,
Itu banyak masalah yang muncul ketika dia share, ada yang tampilannya tidak bagus, ada yang tampilannya layarnya putih, ada yang tidak bisa diklik dan sebagainya. Kalau kamu share ke project, Bapak akan bisa ngecek produk hasil kerja kamu. Karena nanti akan Bapak buka adalah file mentahnya. Kalau di project itu kan file mentahnya ya, yang file kita edit. Bapak akan cek, oh iya sebenarnya si dia ini paham sebenarnya, cuma dia lupa ngeklik, lupa quick action-nya, lupa masukkan ini dan sebagainya. Terkadang gitu. Jadi mahasiswa itu terkadang cerobohnya ada yang lupa di quick action atau quick action-nya salah tempat, page name-nya salah gitu. Padahal sebenarnya dia paham, cuma mungkin buru-buru, tidak teliti dan sebagainya sehingga terlewatkan. Kalau Bapak cek, oh ya, kalau kamu share di output, Bapak tidak bisa gampang ngapain. Maka ketika Bapak cek ini, kamu harusnya kembali ke menu utama, tidak kembali ke menu utama, Bapak tidak bisa ngedit lagi. Tapi kalau kamu share project-nya, Bapak, oh ini maksudnya sini. Bapak bisa ngecek, oh ya, anak ini sebenarnya paham, cuma dia lupa atau ceroboh dan sebagainya. Itu maksudnya Bapak ya. Jadi yang kamu sharekan ke Bapak adalah, ada di sekalian, folder ya, folder dalam project. Ingat itu, folder dalam project. Dan jangan juga ini Bapak ingatkan lagi sekali lagi. Saya close dulu autoplay ini. Jangan juga, ini terkadang juga jadi penyakit mahasiswa. Terkadang adik-adik mahasiswa itu ketika dia share file, mau dia share ke Bapak, ke dosennya, terkadang yang dia share itu hanya file ini saja. Ini, yang file misalnya P4 atau nama Anda. Ini aja. Padahal yang harus di-share itu adalah semua isi folder project itu. Harusnya semuanya ini, ketiga file ini. Terkadang mahasiswa hanya share yang ini saja. Misalnya, Bapak contohkan ya, ini yang di-share, Bapak copy, Bapak pindahkan tempat lain. Misalnya mahasiswa cuma share yang file ininya saja, file autoplay-nya saja. Nah, contoh Bapak buatkan folder baru. Tes. Oke. Misalnya ini, mahasiswa share ke Bapak hanya ini saja. Ketika Bapak buka file ini kebuka filenya, cuman yang muncul seperti ini adik-adik sekalian. Layarnya putih, background-nya tidak ada beberapa file yang tidak muncul, menu utamanya tidak muncul tombolnya. Kenapa? Karena file tombol yang harusnya file image, objeknya dan sebagainya itu yang harusnya ada dalam folder yang di atasnya itu tidak tercopy. Dia hanya kopikan nama filenya saja. Sehingga Bapak kalau buka begini, aduh, ini Bapak mau kasih nilai berapa kali kalau seperti ini? Ya kan? Nah, jadi tolong adik-adik sekalian, yang perlu diingat ketika men-share file ke Bapak project itu, ya, yang share project itu jangan hanya nama filenya tok, tetapi foldernya. Satu folder ini. Ya, makanya dari awal ini yang kamu share, yang ini yang kamu copy atau kamu kirimkan ke Bapak. Folder yang ini ya, folder yang ini. Jangan isi folder itu. Perhatikan. Karena kalau isi folder ini memang ringan, kecil filenya, tetapi kemudian yang terjadi apa? File atau tombol, semua pernak-pernik dalam autoplay Anda nggak bisa kebuka. Itu harus menjadi catatan buat Anda. Ya, oke. Itu menjadi perhatian. Nah, kalau sudah ke-publish begini kan sudah jadi produknya. Tinggal kemudian Anda perbaiki, tinggal Anda sempurnakan, perbaiki rumahnya, perbaiki isi materinya, kemudian mulai mengembangkan, memperbaiki produk yang akan kita buat. Oke, itu untuk sampai pada project autoplay kita hari ini. Jadi Bapak anggap ini pertemuan ke-14 sudah selesai, pertemuan tatap muka Bapak dengan Anda di Zoom ya. Berikutnya saya tinggal menunggu laporan Anda untuk segera menyelesaikan tugas Anda. Jadi ini pertemuan ke-14 tanggal 24, berarti minggu depan tanggal 31 itu masih pertemuannya, silahkan pelajaran mandiri, Bapak tinggal kirimkan barcode. Itu pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16 tanggal 7, berarti tanggal 7 Juni itu sudah pertemuan 17 ya. Bapak akan berikan waktu sampai batas akhirnya tanggal 14. Tanggal akhir itu produk itu sudah masuk semua, paling lama tanggal 14 Juni, 1 minggu setelah UAS. 14 Juni itu sudah harus masuk semua produknya. 14 Juni akan Bapak kunci, tanggal 14 itu sudah tidak bisa lagi mengirim tugas, sudah terlambat istilahnya ya. Jadi tanggal 14 terakhir Anda memasukkan tugas, setelah itu setelah masuk tugasnya nilainya akan Bapak proses ya. Jadi Bapak berikan lagi waktu 1 minggu nih. Jadi tanggal 7 Juni itu terakhir, tanggal 16 itu adalah tanggal 7 itu adalah pertemuan ke-16 kita.
Bapak berikan waktu 1 minggu untuk menyempurnakan tugas Anda, proyek Anda sampai tanggal 14. Tanggal 14 terakhir, batas akhirnya itu tidak ada lagi toleransi, Bapak tutup tanggal 14. Nanti Bapak akan buatkan tempatnya di pertemuan ke-16 di GCR, nanti ada tempat untuk mengupload tugas ya. Tugas Word, tugas e-book dan tugas autoplay. Bapak akan upload di situ supaya kalian bisa mengupload tugasnya ada di situ. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya sudah semangat semua untuk segera menyelesaikan tugasnya ini ya, atau gimana? Halo, Pak, silakan. yang pertemuan kemarin tuh Pak ada anunya nggak Pak? Apa? Rekaman anunya, Zoom-nya? Oh iya, nanti Bapak kirimkan. Ada, Bapak record kok. Nanti Bapak kirim ya. Pertemuan hari ini juga ada. Nanti Bapak share sekali. Iya Pak. Kasih Pak. Yang lain silakan. Iya Pak. Pak, saya mau nanya Pak, Ya silakan. untuk di file auto pelajaran nanti ini langsung kita masukkan soal-soal kah Pak atau cuman pembelajarannya aja? Bisa memasukkan soal melalui PDF. Jadi kamu buat soal dulu dari PDF, dari Word, iya, kemudian Pak. konversi ke PDF. Nanti buatkan page khusus, satu tempat khusus untuk evaluasi ataupun tugas, silahkan namanya. Nanti isinya itu adalah file PDF yang konversi PDF kan ya. Bapak sudah ajarkan cara memasukkan PDF itu. Tinggal masukkan itu, tinggal nanti isinya itu soal anu aja, kayak bisa juga pilihan ganda, bisa juga esai, silakan dikondisikan aja. Oke, Oh iya Pak, makasih. silakan yang lain. Kayaknya sudah anu semua ya. Sudah terjawab semua masalahnya ya. Sudah, Pak. Ya, sudah ya, oke, aman kalau begitu. Ini pertemuan terakhir saya dengan Anda. Barcode terkirim jam 10 sebentar ya. Nanti misalnya kalau masih ada masalah, boleh nanti Bapak di WA di grup ya. Nanti Bapak akan jawab secara umum. Oke. Kalau sudah, saya pikir ada sekalian cukup untuk pertemuan kita hari ini. Bapak persiapan juga karena mau menguji skripsi ini. Ada mahasiswa yang mau diuji skripsi. Demikian ya, adik-adik ya. Cukup ya? Oke, cukup. Cukup, Pak. Baik adik-adik sekalian, terakhir pertemuan hari ini ada 26 orang yang masuk, yang bergabung. Saya pikir cukup penjelasan dari Bapak terkait dengan autoplay ini. Silakan nanti dikembangkan sendiri, bikin perbaiki ya. Penilaian Bapak semakin bagus, tampilan Anda semakin bagus. Penilaian Bapak perbaiki dengan maksimal cara membuat autoplay-nya ya. Dan saran Bapak ketika Anda nanti sudah mahir membuat autoplay ini supaya tidak lupa ilmunya adik-adik sekalian, praktekkan ini, gunakan ini dalam presentasi pada semester-semester berikutnya. Jika ada presentasi mata kuliah, pakai autoplay. Tanpa perlu menginstal aplikasinya kan, Anda tinggal presentasi yang hasil output Anda tadi yang Bapak jelaskan, ya kan? Anda tidak perlu, Anda bisa kopikan di flash disk saja, kemudian Anda pakai laptop siapapun, mau aplikasinya ada tidak, nggak ada masalah, dia pasti bisa jalan karena filenya itu sudah file publish. Baik adik-adik, saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.